Baik, saya materinya sudah terlihat di layar. Halo, halo. Belum ada, Bu. Oh, belum. Oke. Belum. Sebentar. Sudah? Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah. Masih belum juga? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Baik, kita mulai ini dengan cepat. Kita sapa lagi. Ini kayaknya sudah teman-teman sudah mulai banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pertemuan kedua ini mengenai kebijakan penyelenggaraan sistem drainase sebenarnya. Tetapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa di dalam pengelolaan sumber daya air itu ada tahapan-tahapan. Jadi ada tahapan-tahapan. Terus, maaf suaranya keras sekali ya. Oke. Jadi ada tahapan perencanaan sumber daya air, tahapan perencanaan pengelolaan sumber daya air secara umum itu dimulai dari kebijakan. Yang pertama adalah adanya kebijakan. Kebijakan saya pakai pointer saja. Nah, dari kebijakan sumber daya air, kemudian kebijakan itu dari mana? Kebijakan itu dari stakeholder. Stakeholder itu sebenarnya semua pemangku kepentingan yang berkepentingan di dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, kebijakan sumber daya air ini biasanya ada kebijakan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, bahkan ada kebijakan nasional, jadi kebijakan pengelolaan sumber daya air nasional. Nah, tahapannya nanti ada penyusunan pola, kemudian penyusunan pola itu nanti ada di bawahnya setelah penyusunan pola sumber daya air wilayah sungai, nanti ada RI. RI itu rencana induk. Rencana induk itu adalah master plan. Nah, jadi penyusunan rencana induk, kemudian nanti tahap berikutnya adalah tahap FS. FS itu adalah feasibility study. Feasibility study atau studi kelayakan. Nah, kemudian studi kelayakan itu nanti berikutnya setelah studi kelayakan ada kegiatan-kegiatan berikutnya, yaitu lebih detail. Jadi ada program-program itu misalkan program untuk pengendalian banjir, program untuk sistem drainase, penyediaan air minum dan sebagainya. Nah, itu nanti ada kegiatan detail desainnya. Jadi tahapan-tahapan pengelolaan sumber daya air secara umum itu dimulai dari kebijakan, kemudian penyusunan pola, kemudian penyusunan rencana induk, penyusunan studi kelayakan, nanti baru ditindaklanjuti dengan detail design, kemudian detail design ini setelah detail design, kemudian ada pelaksanaan konstruksi, baru ada operasi dan pemeliharaan. Jadi ini sebenarnya ini mata kuliah untuk PSDA ya. PSDA itu semester berapa ya kalian ya? Semester 5? 2, Bu. Semester 4, Bu. Oh, bareng sekarang? Semester 4, Bu. Sorry. Oh, semester kemarin ya? Iya. Oh ya, berarti ini mengingatkan kembali ya. Jadi ingat kembali ya bahwa penyusunan pengelolaan sumber daya air itu harapannya adalah seperti itu. Jadi simpelnya kalau untuk sistem drainase itu merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air kan. Sistem drainase perkotaan itu merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air dalam aspek pengendalian daya rusak. Ya kan? Di PSDA kan ada ya. PSDA kemarin kita ingat kembali kalau gitu PSDA itu pengelolaan sumber daya air itu secara umum ada 5 pilar. Pilar pertama adalah konservasi, pilar kedua adalah pendaya gunaan, pilar ketiga adalah
pengendalian daya rusak, gitu kan? Pilar keempatnya apa? Keterlibatan masyarakat. Pilar kelimanya adalah sistem informasi SDA, gitu kan? Lupa ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini secara umum mengingatkan kembali bahwa pola pengelolaan sumber daya air itu ada 5 pilar tadi. Nah, di dalamnya ada tadi konservasi, konservasi sumber daya air yang pertama, kedua pendaya gunaan sumber daya air, kemudian yang ketiga pengendalian daya rusak air, kemudian yang pilar penunjangnya adalah keterlibatan masyarakat, yang kelima adalah sistem informasi dan keterbukaan informasi tadi ya, sistem informasi dan data. Jadi kalau begitu sistem drainase itu merupakan bagian dari kelima pilar tadi, salah satunya adalah di aspek pengendalian daya rusak. Baik, jadi tahapannya adalah seperti itu. Nah, ini kalau gitu saya hide lagi. Ini penjelasannya mungkin di Undang-Undang SDA sudah jelas kemarin ya. Jadi mulai dari master plan atau rencana induk, kemudian ada FS, studi kelayakan, kemudian ada program-program. Nah, program-program ini biasanya di tingkat detailnya adalah detail design atau desain rinci, perencanaan detail. Bisa perencanaan detail sistem irigasi, bisa program pengendalian banjir, bisa air bersih, bisa untuk konservasi, program-program berbagai macam yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Nah, setelah selesai itu baru dilanjutkan dengan action plan. Action plan itu maksudnya adalah dilaksanakan, dikonstruksi, begitu. Ya. Jadi dari rencana induk, studi kelayakan, detail desain, kemudian dikonstruksi atau dieksekusi ya, dibangun begitu. Kemudian tahap berikutnya tentu ada operasi dan pemeliharaan. Nah, itu kita mengingat kembali tahapan pengelolaan sumber daya air. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sambil berjalan nanti kalau ditanyakan langsung di ini aja ya, langsung raise hand atau langsung di sekolah boleh. Silahkan. Ada pertanyaan? Belum? Belum ya? Ini masih mengingat kembali mengenai tahapan pengelolaan sumber daya air. Saya close dulu file yang ini, kemudian kita mulai ke kebijakan penyelenggaraan sumber daya air. Saya close yang ini, saya buka lagi file yang sudah saya share ke kalian. Sebenarnya sudah saya share ya, tapi sudah saya share kemarin bahkan kalau yang tadi yang kebijakan tadi kan baru saya share ya. Oke, kebijakan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. Nah, ini ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, ini langsung mungkin ke judulnya adalah tata cara penyusunan rencana induk, tetapi di modul ini atau di materi ini sebenarnya di bagian akhir saya sudah tambahkan untuk bagaimana menyusun FS dan menyusun detail design atau DED. Nah, sekarang mungkin yang pertama adalah penyusunan rencana induk atau master plan. Dan ini mengacu kepada Peraturan Menteri tahun 2014 ini yang terbaru sebenarnya ini, jadi bagaimana menyelenggarakan sistem drainase perkotaan. Ya. Baik, ini nanti mungkin amanat mengapa drainase lingkungan atau drainase kita ini yang perlu kita pahami betul bahwa di dalam Permen PU nomor 15 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian PUPR, di mana di situ ini kaitannya dengan mengapa drainase itu menjadi penting, karena ini merupakan amanat dari Permen PU atau nomor sekian ini dari Kementerian PUPR, di mana bahwa lembaga tersebut itu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan, serta fasilitasi di bidang sistem pengelolaan air limbah. Okay. Ada air limbah, ada pengelolaan air limbah, air limbah, pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan penyihatan lingkungan permukiman. Jadi sebenarnya terkait dengan sistem sanitasi secara keseluruhan. Ya. Begitu. Jadi
drainase. Jadi sebenarnya di negara kita itu produk-produk hukum terkait dengan pedoman pengelolaan sistem drainase itu sudah ada. Jadi misalkan kalian mau mendesain, mau apapun, ini sebenarnya tahapannya pun sudah ada. SNI atau standar desainnya sudah ada. Jadi tinggal mencari saja. Jadi tidak harus kita mencari merefer kemana-mana, itu buku standar aturan tata kelolanya itu sudah ada. Nah, paradigma sistem drainase, barangkali ini sedikit ulasan mengenai mengapa drainase sekarang itu berbeda dengan drainase yang konvensional zaman dulu. Drainase zaman dulu, drainase dengan paradigma lama itu mengalirkan secepat-cepatnya air limpasan itu ke saluran atau ke badan air terdekat. Jadi kalau dulu pokoknya bagaimana menghilangkan genangan itu ke badan air terdekat. Kalau kondisi seperti itu, kadang-kadang kita misalkan kita ingin membangun perkotaan dengan membuat saluran yang bisa di tempat kita tanpa memperhitungkan bagaimana kondisi di hilirnya, gitu. Jadi membuang air secepat-cepatnya tanpa memperhitungkan bagaimana dampak yang terjadi di hilirnya. Nah, paradigma yang baru ini yang menggunakan konsep yang barangkali sudah sangat sering kita dengar, yaitu konsep SUDS, Sustainable Urban Drainage System. Sedapat mungkin menahan dulu air di hulu, kemudian meresapkan ke dalam tanah melalui sumur resapan, menggunakan waduk, pola retensi, dan sebagainya. Jadi air yang datang atau air hujan itu tidak serta-merta langsung dibuang ke badan air, tetapi bagaimana air ini kita tahan sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya, namun tentu tidak dengan mengakibatkan kerugian. Jadi tetap terjadi pengeringan, tidak ada genangan begitu. Tujuannya sama, membuat lahan itu tidak tergenang, tetapi dengan berbagai metode supaya air itu tidak melimpas langsung dialirkan ke hilir, tetapi meresap ke dalam tanah. Jadi sebisa mungkin meresapkan, tetapi tidak mengakibatkan genangan. Jadi kalau misalkan kita tahan di lahan tetapi terjadi genangan, itu berarti sistem drainase kita tidak berhasil, gitu ya. Baik, nah paradigma baru mengenai penanganan drainase itu dengan konsep trap, ya. Kita tampung, kita resapkan, kita alirkan, kita pelihara. Jadi harapannya itu terjadi zero runoff. Mungkin enggak ya kita ada zero runoff begitu? Satu kawasan kita bangun, kemudian tidak ada limpasan yang keluar lahan, mungkin enggak ya? Mungkin enggak kira-kira? Kok enggak ada yang respon nih? Mungkin enggak ya? Berat ya? Ya, mungkin, tetapi harus effortnya sangat besar. Tapi secara umum zero runoff itu ya kayaknya tidak atau belum ada mungkin ya suatu wilayah yang menghasilkan zero runoff. Selalu ada limpasan meskipun kecil, gitu ya. Baik. Nah, sistem drainase kita itu sekarang kita lihat berdasarkan Kementerian PUPR itu, dari seluruh wilayah Indonesia itu yang terfasilitasi sistem drainase dengan baik atau berakses sistem drainasenya itu baru 52,83%. Kemudian yang tidak punya akses drainase 32,68%, dan yang tergenang, berarti ini sudah ada drainase barangkali tetapi masih tergenang, itu sekitar 15%. Artinya itu masih hampir 50% juga yang masih belum memenuhi standar untuk sistem drainasenya. Baik, nah pengertian drainase perkotaan sendiri. Drainase perkotaan adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air pada satu kawasan ke badan air penerima. Jadi ini drainase secara umum ya. Drainase perkotaan tentu ini untuk melayani daerah perkotaan, di mana wilayah perkotaan
drainase perkotaan berfungsi mengelola, mengendalikan air permukaan sehingga tidak mengganggu atau tidak merugikan masyarakat. Nah, karena perkotaan itu mempunyai berbagai fasilitas, maka di dalam drainase perkotaan ada konsep drainase berkawasan lingkungan. Di sini bisa drainasenya itu drainase untuk kawasan hunian, drainase untuk kawasan industri, drainase jalan, drainase kawasan komersial. Dan ini berbeda-beda sebenarnya. Ya, berbeda-beda bagaimana mendesain sistem drainase kawasan industri, bagaimana mendesain sistem drainase jalan, bagaimana kawasan komersial. Misalkan ada lagi mungkin bandara, kemudian di sepanjang rel kereta api harus seperti apa. Ya. Jadi itu beberapa sistem drainase yang harus dipahami. Begitu. Nah, sistem drainase perkotaan. Sistem drainase perkotaan itu kalau misalkan ini ya, kita lihat skema ini, yang warna hijau atau warna biru ini adalah jalur badan air penerima. Badan air tadi, misalkan ini adalah sungai gitu ya. Nah, kawasan yang akan kita desain atau yang akan kita tangani masalah drainase ini adalah satu kawasan kota. Di dalam kawasan kota terdapat pemukiman-pemukiman, ya, pemukiman-pemukiman, kemudian biasanya di depan kanan kiri atau di depan rumah atau di kanan kiri rumah atau biasanya di depan rumah ya, kalau di dalam kompleks itu bisa di belakang rumah, bisa di depan rumah, itu ada saluran-saluran. Nah, kumpulan saluran-saluran dari masing-masing rumah itu dikumpulkan ke dalam saluran yang kita sebut sebagai saluran tersier. Jadi saluran yang mengumpulkan buangan-buangan air hujan dari limpasan air hujan dari rumah-rumah itu disebut saluran tersier. Nah, kemudian saluran tersier bertemu. Jadi kalau ini saluran tersier dari suatu blok sini, saluran tersier dari blok sini, kemudian bertemu, maka saluran tersier ketemu saluran tersier menjadi saluran sekunder. Kemudian saluran sekunder ketemu saluran sekunder, maka akan ketemu menjadi saluran primer. Jadi ada beberapa istilah ya, istilahnya ada saluran tersier, saluran sekunder, saluran primer. Ini dari konsep saluran. Nah, kemudian saluran-saluran tadi, setiap blok rumah tadi itu kan saluran-saluran tadi mengumpulkan air ya, mengumpulkan air atau menampung air buangan dari satu kawasan. Nah, kawasan yang airnya terkumpul tadi disebut daerah tangkapan air atau DAT atau daerah tangkapan hujannya. Jadi, misalkan satu kawasan ini satu blok, ini luasnya berapa? Luas ini yang menangkap sejumlah air hujan yang jatuh di blok itu namanya daerah tangkapan air untuk saluran tersier ini, begitu. Paham maksudnya ya? Paham yang saya maksudkan? Jadi daerah tangkapan air, saluran itu menerima air buangan, air hujan. Jadi kalau yang kita bahas sekarang adalah air hujan dulu ya. Air hujan pada satu kawasan yang nanti air ini akan disalurkan atau dikumpulkan dan dialirkan menuju ke satu saluran, misalkan saluran tersier. Jadi ini disebut daerah tangkapan air untuk saluran tersier ini. Kemudian misalkan blok sini juga satu blok besar, kemudian dikumpulkan airnya masuk ke dalam salurannya ini kita desain atau kita rencanakan ini sebagai saluran untuk membuang air dari blok sebelah sini misalkan dengan daerah tangkapan airnya seluas berapa, gitu kan? Nah, kemudian tadi ada saluran tersier gabung menjadi saluran sekunder bergabung menjadi saluran primer. Nah, saluran primer biasanya nanti masuk dibuang ke badan air. Badan airnya bisa sungai, bisa danau, bisa laut gitu ya. Nah, gitu. Kemudian, nah, apa bedanya sistem drainase perkotaan dengan flood control? Di sini ada pengendalian banjir. Kalau pengendalian banjir atau flood control itu biasanya
menangani penanganan sungainya, ya, sungai. Daerah tangkapan airnya berarti sangat luas, ya. Daerah tangkapan airnya berarti sangat luas. Karena apa? Air yang masuk ke sungai ini berasal dari daerah tangkapan air di hulunya, begitu kan? Selain daerah di hulunya juga ada dari kanan kirinya. Nah, secara umum pengendalian banjir ini wewenangnya bukan di sistem drainase kota, tetapi biasanya wewenangnya di daerah pengelolanya adalah balai besar atau balai wilayah sungai atau bukan dinas cipta karya ya. Jadi ini kalau kita bicara mengenai struktur organisasinya pengelolaan sumber daya air tadi ada cipta karya, ada PUPR, ada pemukiman dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti pengelolanya bukan di cipta karyanya tetapi di balai wilayah sungainya. Gitu. Baik, itu sistem drainase. Nah, beberapa drainase perkotaan dan drainase lingkungan. Jadi ini misal, nah ini yang menjadi masalah. Kalau misalkan ada satu kota, garis putus-putus ini adalah batas wilayahnya, batas wilayah yang akan ditangani misalkan. Nah, tetapi wilayah tersebut berada di A adalah sungai, B itu adalah wilayah yang ditangani oleh, ini berada di dalam satu kabupaten atau kota. Kemudian C ini ditangani oleh C atau kabupaten kota juga. Nah, kalau misalkan wilayahnya ini yang melintas dari dua wilayah, jadi ini kota, tetapi ini berseberangan, akhirnya ini harus digabung. Tentu yang berhak untuk mengelola selevel tingkat pemerintahan di atasnya. Jadi misalkan ini kota, berarti atasnya apa? Kota di atas kota, ini kota, berarti yang mempunyai wewenang di atasnya kota adalah Provinsi, Bu. Provinsi, ya, provinsi. Ya, kalau ini karena ini sungainya itu lintas provinsi, lintas kabupaten kota, misalkan ini provinsi, maka sungai ini berada di antara dua provinsi, berarti sungai lintas provinsi, maka yang mengelola tentu adalah pusat, ya. Dirjen SDA-nya, jadi Dirjen Sumber Daya Airnya, jadi yang mengelola adalah tingkat pusat nasional, ya. Sungai misalkan bisa sebagai strategis nasional begitu. Tapi kalau misalkan ini sungainya ini hanya di dalam satu kawasan wilayah kota saja, maka yang mengelola adalah kabupaten atau kota tersebut. Baik, itu beberapa hal. Terus syarat pengusulan kegiatan drainase itu harus tentu. Kenapa harus ada drainase? Karena permasalahannya selalu utamanya adalah karena genangan. Kalau cuman genangan saja mungkin tidak perlu dipermasalahkan selama dia tidak berdampak kepada manusia. Dia kalau ada genangan tetapi dampaknya tidak ke manusia, misalkan ke hutan atau perkebunan tanaman keras begitu ya, tidak masalah. Tetapi begitu ada genangan mengganggu aktivitas manusia, mengganggu perekonomian, mengganggu sosial ekonomi kita, maka ini yang menjadi masalah kan gitu ya. Jadi ada genangan yang mengganggu atau berdampak kepada manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, kemudian kriteria pengusulan dan sebagainya harus sudah ada lahannya harus siap, tidak ada masalah, karena biasanya permasalahan terbesar kita di dalam pelaksanaan konstruksi ya, misalkan kita akan membangun konstruksi, tidak usah jauh-jauh lah, kita mau melebarkan jalan saja, ada masalah enggak? Mau melebarkan jalan mau dilebarkan di wilayah perkotaan gitu ya, kira-kira ada masalah enggak? Ada, Bu. Kira-kira masalahnya apa kira-kira? Rumah warga, Bu. Mengenai rumah warga. Jadi selalu kadang-kadang terbentur ketersediaan lahan. Kadang-kadang harus membebaskan lahan kan.
membebaskan rumah-rumah, membebaskan fasilitas-fasilitas, mungkin ada pertokoan, mungkin ada perkantoran, gitu. Kalau di kota ya. Nah itu kalau misalkan kita ingin misalkan membangun sistem drainase dan kondisinya seperti tadi, ada rumah, ada kantor, nah ini biasanya ada permasalahan ini. Permasalahan lahannya harus clear dulu, harus sudah jelas-jelas ini bebas atau tidak lahannya begitu ya. Jadi ini lahan harus siap. Ya. Kemudian mempunyai master plan. Nah, ini tadi. Jadi kalau kita mau membuat sistem drainase atau membangun sistem drainase, ternyata kita harus membuat master plan atau mempunyai master plan. Master plan tadi ada rencana induk ya, yang sesuai. Nah, sekali lagi harus sesuai dengan RT RW. Artinya master plan itu, jadi kalau kita menyusun master plan harus sesuai dengan RT RW dari suatu wilayah, kota, kabupaten, atau ya setidaknya di kota, ya, kabupaten atau kota. Nah, kemudian telah dilakukan sinkronisasi pekerjaan dengan Ditjen SDA dan pemerintah ke kabupaten kota. Jadi untuk pembagian pelaksanaannya ini, jadi ada sinkronisasi. Jadi jangan nanti kabupaten mau membangun tapi tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat atau tidak sejalan dengan ini tadi RT RW-nya ini tadi ya. Jadi harus sinkron. Kemudian pembuatan DED bisa dilakukan pada tahun yang sama. Jadi setelah master plan, kadang-kadang kondisi tertentu itu bisa langsung dilanjutkan dengan DED. Kadang-kadang tahapan tadi pertama apa? Tahapan penyusunan pengelolaan sumber daya air tadi pertama tahapannya apa? Kebijakan, Bu. Gimana? Tadi sebelum saya ke materi yang ini, sebelumnya tadi tahapan pengelolaan sumber daya air. Jadi tahapan pertama adalah menyusun apa tadi? Kebijakan, Bu. Kebijakan, Bu. Menyusun kebijakan. Kebijakan. Oke, dari kebijakan kemudian langkah yang kebijakan itu adalah program secara umum. Yang disusun, dokumen yang harus kita susun adalah master plan atau rencana induk. Kemudian selanjutnya setelah master plan studi kelayakan, Bu. Studi kelayakan. Setelah studi kelayakan baru program. Di dalam program itu biasanya ada DED, Detail Engineering Design atau perencanaan detail. Nah, di dalam kasus ini pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan kondisinya sangat urgent, maka biasanya dari master plan tidak lagi perlu FS, tapi bisa langsung dengan DED. Bisa dilakukan pada tahun yang sama dengan pelaksanaan konstruksi. DED-nya, jadi misalkan kita sudah mengusulkan, kemudian mau dikonstruksi karena urgent, maka perencanaan detail itu bisa dilaksanakan pada tahun yang sama, pada saat pelaksanaan konstruksi. Jadi misalkan mendesainnya mungkin cukup waktu 6 bulan, kemudian langsung dilaksanakan. Jadi pelaksanaannya langsung setelah desainnya selesai langsung dikonstruksi. Kemudian telah dilakukan penyuluhan, telah dilaksanakan penyuluhan kepada masyarakat. Ini biasanya kita sebut sebagai PKM, pertemuan konsultasi masyarakat. Kemudian sudah terdapat institusi, jadi harus ada lembaganya. Kemudian tidak terdapat problem sosial yang berat ini tadi ya. Mengapa kita perlu ini tadi? Perlu melakukan penyuluhan atau perlu yang namanya nanti kalau kalian buka lagi yang di materi yang sebelumnya saya share di kebijakan SDA itu ada
penyuluhan kepada masyarakat atau sosialisasi kepada masyarakat kita sebut sebagai apa? PKM. Ya, masih ada ya kalau sambil buka di situ. Jadi legal penyusunan pola itu harus ada PKM, ada pertemuan konsultasi masyarakat. Di sini seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan menyampaikan unek-uneknya atau menyampaikan aspirasinya. Setuju atau tidak dibangun? Kalau tidak setuju apa alasannya? Kalau usulannya apa? Gitu. Jadi disampaikan kepada masyarakat. Nah, kalau misalkan ini sudah berjalan dengan baik, ada PKM, tentu problem sosial ini, jadi mengapa ada PKM tentu untuk mengatasi ini. Jadi PKM itu untuk mengantisipasi supaya problem sosial ini tidak besar gitu ya, meminimalisir problem sosial. Dan begitu ada PKM, ada pertemuan konsultasi masyarakat sudah setuju. Nah ini harus ada pernyataan kesediaan untuk menerima aset. Pernyataan kesediaan kepala daerah untuk menerima aset. Artinya apa? Begitu menerima aset, berarti dia bersedia untuk melakukan OP. Di dalamnya berarti kepala daerah ini bersedia menerima aset dan begitu bersedia menerima aset, maka dia bersedia menyediakan dana OP, operasi dan pemeliharaan. Jadi kalau begitu, siapa yang melakukan operasi dan pemeliharaan pada suatu aset, misalkan sistem drainase, sistem air baku, begitu? Pemerintah daerah ya, pemerintah daerah. Jadi mungkin yang membangun katakanlah pemerintah pusat, tapi karena berada di satu kawasan kabupaten atau kota, maka yang berhak atau yang berkewajiban menyediakan atau menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan adalah wilayahnya tersebut. Ya, tentu berarti yang mendanai juga harusnya wilayah tersebut. Ya. Baik. Kemudian ini pengelolaan drainase berwawasan lingkungan atau eco-drain atau yang kita sebut juga sebagai SUDS, Sustainable Urban Drainage System. Tapi bahasa kita ada eco-drain, bisa juga disebut Sustainable Urban Drainage System. Drainase yang SUDS, sistem drainase yang berkelanjutan. Jadi artinya ini tadi konsepnya adalah kalau air hujan itu tidak langsung dibuang ke badan air, tetapi dilakukan penahanan, bisa dengan membuat tampungan air hujan, bisa diresapkan, bisa ditampung di kolam, di dam atau reservoir, kemudian bisa juga diresapkan di paving block. Jadi jalan-jalan yang kita buat paving itu tujuannya adalah memperbesar infiltrasi, ya kan? Kalau jalannya beton, jalannya aspal kan infiltrasinya hampir nol. Tapi kalau jalannya paving karena di sela-sela paving itu ada sela, kemudian di dalamnya ada pasir yang poros sehingga air hujan yang jatuh akan terinfiltrasi sebagian dan jika sudah jenuh dia baru melimpaskan. Itu konsep SUDS. Beberapa tipe eco-drain nanti kita bahas di belakang mengenai konsep LID, Impact Development atau SUDS juga. Ada PAH, ada sumur resapan, ada kolam retensi, ada kolam detensi. Nah beda ya, ada kolam retensi, ada kolam detensi. Balik menunjuknya. Kolam detensi itu hanya menampung sementara, tapi kalau kolam retensi menampung sambil meresapkan. Kemudian ada saringan sampah, ini biasanya bangunan-bangunan tambahan, ada bioremediasi, ada biofilter, ada pengolahan kualitas air dengan cara wetland atau ya rawa-rawa buatan gitu ya. Juga ada fitoremediasi dan sebagainya. Beberapa hal di sini. Oke, ini beberapa contoh saja. Nanti bisa dilihat sendiri bagaimana menampung air hujan atau memanen air hujan skala individu, bagaimana membuat penampung skala komunal, gitu ya. Kolam-kolam detensi, kolam retensi, gitu. Sumur resapan. Nah, kemudian juga mungkin membuat tampungan tadi detensi dan saringan-saringan sampah sebagai sarana untuk menahan sampah-sampah supaya tidak masuk ke drainase utamanya, saluran utamanya begitu. Nanti supaya lebih biofilter, ada
ada wetland, ya kita sambil lewat. Nah, ini barangkali tahapannya. Ini saya belum berbicara mengenai teknis ya. Nanti materinya segera saya share mengenai teknisnya. Sebenarnya kan di drainase itu ada kita mengidentifikasi masalah genangan. Kemudian begitu mengidentifikasi masalah genangan, kemudian kita genangan ini kan disebabkan air hujan. Artinya kita mesti menghitung berapa sih air hujan sehingga genangan itu bisa diatasi. Menghitung air hujan itu berapa menjadi debit berapa, sehingga debit ini yang akan kita kelola dengan mendesain saluran. Berarti kita menghitung air hujan menjadi debit, berarti ini proses apa? Hujan menjadi debit yang jatuh di suatu kawasan. Ini proses apa namanya? Selama ini kita pelajari. Ada analisa hujan, ada tata guna lahan, ada luas das, kemudian menghitungnya menjadi debit. Itu proses apa? Analisa apa namanya? Intensitas air hujan. Lebih luasnya? Hidrologi, Bu. Hidrologi ya. Ya, hidrologi ya. Proses hidrologi. Betul ya? Di dalam hidrologi ada analisa hujan. Analisa hujan bisa menghitung intensitas hujan. Sebelum menghitung intensitas hujan, Anda menghitung hujan wilayah. Ya, menghitung hujan rata kawasan atau hujan wilayah, kemudian menghitung analisa frekuensi, menghitung hujan rancangan, gitu kan? Menghitung hujan rancangan, kemudian menghitung intensitas hujan, kemudian dikaitkan dengan tata guna lahannya, koefisien limpasannya berapa, luas lahannya berapa, kemudian kita hitung debitnya, gitu kan? Masih ingat? Proses apa, rumusnya apa biasanya yang paling simpel kita gunakan? Rumus apa kemarin untuk menghitung debit? Simpel saja. Yang ada dengan CIA itu. C, koefisien limpasan, kali I, kali intensitas hujan, kali A, kali luas lahan. Itu rumus apa? Rasional. Metode rasional. Metode rasional. Yang simpel saja ya. Baik, nah, berarti dari metode rasional kita bisa menghitung debit. Kemudian debit ini akan kita kelola supaya tidak melimpas, kita masukkan ke dalam saluran, kita menghitung berapa sih ukuran salurannya, supaya debit yang dari hujan sebesar X ini bisa mengalir di saluran tanpa menimbulkan luapan atau tidak melimpas. Proses apa ini kalau mendesain saluran ini? Kita menentukan proses, atau kita ada proses apa? Mendesain saluran ini. Mendesain saluran, menentukan dimensi saluran. Apa namanya? Proses apa? Kalau tadi menghitung hujan sampai ketemu debit itu adalah proses hidrologi. Kemudian dari debit, kemudian kita hitung supaya debit ini bisa kita kelola ke dalam satu wadah yang namanya saluran. Salurannya bisa saluran terbuka, bisa saluran tertutup. Saluran terbukanya bisa berbentuk segi empat, bisa trapesium. Proses apa ini namanya? Analisanya analisa apa? Hidro, yang sebelumnya adalah hidrologi, yang setelah di saluran namanya proses hidro. Saluran ada kecepatan, ada kemiringan saluran, ada kekasaran dinding saluran, ada geometrik, ada ukuran salurannya, ada energi gradien lain, ada EGR, ada HGR. Itu proses apa namanya? Apa ya? Bagaimana menentukan kedalaman air, bagaimana menghitung kecepatan kritis, bagaimana menghitung kecepatan izin, bagaimana rumus Manning. Apa namanya itu? Apa? Lupa. Aku tidak ingat, Bu, namanya. Lupa, tidak ingat namanya.
Hidrolika, Bu. Hidrolika. Proses hidrolika. Oke. Jadi, kalau begitu, secara garis besar, analisa di dalam drainase, pertama adalah melakukan analisa hidrologi, dan yang kedua melakukan analisa Hidrolika. hidrolika. Hidrologi untuk menentukan apa tadi? Debit. Debit yang akan dialirkan, akan dikendalikan. Hidrolika menentukan apa? Salurannya. Dimensi saluran. Dimensi saluran. Ya kan? Jadi ada di dalam drainase, nah harus ingat-ingat lagi bahwa kita di dalam drainase kembali lagi bahwa kita, makanya mengapa di hidrologi saya juga selalu mewanti-wanti, nggak boleh lupa rumus rasional. Di hidrolika nggak boleh lupa rumus Manning, paling tidak itu, ya kan? Simpel-simpel saja bahwa nanti di dalam drainase kita itu ada tahapan analisa di luar analisa sosial ekonomi ya, di luar analisa sosial ekonomi, analisa tata kelola dan sebagainya. Tapi poin besarnya akhirnya bahwa kita melakukan analisa hidrologi dikombin dengan analisa hidrolika. Hidrologi untuk menentukan berapa debit buangannya, hidrolika untuk menentukan berapa dimensi salurannya, atau bangunan apa yang diperlukan supaya air yang kita hitung dari hujan tadi tidak mengakibatkan genangan. Kalaupun misalkan kita desain saluran ternyata tidak cukup, harus bagaimana? Tadi dengan konsep ekodrain tadi. Oh, mungkin perlu sampingan. Oh, kalau gitu perlu kolam resapan. Oh, kalau gitu perlu biopori. Oh, kalau gitu perlu wetland, kayak gitu loh. Jadi ada proses hidrologi, ada proses hidrolika. Jelas ya kira-kira sampai situ? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kerangka penyusunan rencana induk sistem drainase. Jadi yang namanya ini rencana induk itu produknya berupa dokumen ya, berupa buku. Jadi kalau buku biasanya ada sistem penyusunannya, tata cara penyusunan atau isinya bab per bab itu substansinya apa gitu kan. Nah, di sini rencana induk sistem drainase perkotaan itu dilakukan sesuai dengan sistematikanya jelas gitu ya. Bab 1 ada pendahuluan, dalam pendahuluan. Jadi seperti kalau misalkan nanti kalian membuat laporan tugas besarnya itu ya bisa susunannya bisa seperti ini. Ada pendahuluan. Karena kita mendesain satu kawasan berarti nanti ada bab deskripsi wilayah studinya. Ya. Kalau di dalam pendahuluan ada latar belakang, biasanya kan gitu kan, ada latar belakang, ada tujuan studi, kemudian ruang lingkupnya apa saja. Ruang lingkup spasial itu maksudnya kawasan luasnya seberapa, kemudian materialnya kita tahapannya apa tadi. Kalau rencana induk ya rencana induk. Kemudian deskripsi wilayah studi atau wilayah atau daerah studi. Tentu lokasinya harus jelas. Biasanya lokasi itu digambarkan dari peta, kemudian ditunjukkan dari peta secara umum dulu. Misalkan kita membicarakan sistem membuat sistem master plan drainase Kota Semarang. Kota Semarang itu mungkin kita bikin Pulau Jawa dulu, di dalamnya baru ada Jawa Tengah, atau Jawa Tengah lah, Jawa Tengah nanti Semarang itu di mana, gitu kan. Kemudian kondisi fisik wilayah studi, luas daerahnya berapa, harus jelas, topografi geologinya harus ada informasi, tata guna lahannya bagaimana, hidrogeologinya bagaimana, ini semua harus ada informasi. Kemudian kondisi sosek Kesmas, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan masyarakat. Jadi ada demografinya, ada ekonominya, budaya, adat istiadatnya, ya, ini semua harus ada. Kemudian kondisi dan permasalahan drainase yang ada. Jadi ini harus ada informasinya. Kondisi drainase yang ada itu yang existing, yang saat ini ada seperti apa. Kemudian permasalahan drainase. Jadi secara umum karena kita mendesain drainase biasanya berawal dari permasalahan genangan, maka permasalahan drainase ini menjadi poin penting. Genangannya karena di mana, kemudian apakah penyebabnya
karena sampah, karena sedimen, karena apa saja yang diakibatkan atau yang mengakibatkan terjadi genangan, ini kita uraikan. Kemudian bagaimana penegakan hukum di sana? Apakah ada rambu-rambu atau warning misalkan? Kalau di sungai-sungai suka kita lihat ya, ada warning siapa yang membuang sampah maka akan didenda berapa begitu ya? Pernah ada ya kayak gitu ya? Ada ya? Banner-banner yang ditempel di pinggir-pinggir sungai juga ada ya. Nah, itu kemudian juga ada informasi mengenai identifikasi penyebab banjirnya apa saja. Kemudian ini kondisi yang 22.4 ini adalah tadi permasalahan drainase yang ada, artinya yang existing saat ini. Kemudian jangan lupa ada, karena kita membuat master plan itu biasanya berlaku setidaknya 5 tahun mendatang. Bahkan master plan itu biasanya berlaku sampai 20 tahun mendatang. Nah, biasanya setiap 5 tahun master plan atau rencana induk tadi setiap 5 tahun dikaji lagi atau direview. Tapi secara umum penyusunan master plan adalah untuk jangka waktu 20 tahun atau jangka panjang. Nah, karena jangka panjang maka tentu ada rencana pengembangan, ya, pengembangan yang akan datang. Jadi karena ada rencana pengembangan yang akan datang, makanya mengapa di sini perlu data Sosekbudkesmas, jadi perlu data demografi dan sebagainya, karena kita perlu memproyeksi jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduknya sekian, bertambah saat ini sekian, 20 tahun mendatang akan menjadi berapa? Kalau misalkan jumlah penduduknya sekian akan bertambah, kemudian tata ruangnya seperti apa? Tata ruang saat ini kan berbeda dengan tata ruang 20 tahun yang akan datang, yang akan kita desain itu mengikuti tata ruang wilayahnya. Yang saat ini mungkin kawasan belum terbangun, di RT RW akan dikembangkan menjadi kawasan permukiman atau dikembangkan menjadi kawasan industri atau apapun. Artinya kan akan mengubah tata guna lahan ini, akan mengubah bentuk tutupan lahannya. Kemudian rencana pengembangan infrastruktur kota, misalkan apakah akan ada rencana pembuatan bandara, apakah akan ada rencana pembuatan misalkan infrastruktur, yaitu misalkan ada saluran sistem PDAM, SPAM, penyediaan air baku, kemudian segala sesuatu yang terkait dengan infrastruktur kota. Ya, ada ini yang karena ada perubahan tutupan lahan, tentu akhirnya kita harus menghitung debitnya berubah menjadi berapa. Mengapa debitnya berubah kalau ada perubahan tata guna lahan kira-kira? Mengapa kita perlu memproyeksi saat ini kondisinya bagaimana? 20 tahun mendatang kira-kira bagaimana? Apakah akan terjadi perubahan debit kira-kira? Mengapa terjadi perubahan debit? Perubahan tata guna lahan. Tata guna lahan, tutupan lahannya berubah. Akhirnya yang berubah adalah lahan resapan berkurang. Lahan resapan berkurang. Baik, lahan resapan berkurang. Kalau kita hubungkan dengan debit, apa yang menyebabkan lahan debitnya membesar? Runoff yang semakin besar. Koefisien runoff-nya atau C di dalam rumus rasionalnya semakin besar, ya kan? CIA ya. C-nya adalah koefisien limpahan kan, koefisien runoff. Koefisien runoff sangat tergantung dengan tutupan lahan. Semakin impervious atau semakin kedap, maka C-nya semakin besar. Begitu perkembangan lahan atau perkembangan kota semakin meningkat dengan pembangunan yang tidak mengindahkan konsep eco-drain, jadi saluran jalan-jalannya dibuat kedap, bangunan tidak ada lagi resapan-resapan, semua dibangun full, ya tentu koefisien limpasannya semakin besar. Koefisien limpasan atau koefisien runoff-nya C-nya makin besar, otomatis korelasi positif dengan debitnya juga semakin besar. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Kalau misalkan saat sekarang kita dimensi salurannya cukup lebarnya 2 meter, kedalamannya 1 meter misalkan, apakah 20 tahun mendatang masih seperti itu? Nah, itu yang harus kita antisipasi. Kalau misalkan tidak cukup, bagaimana?
saluran drainasenya harus tambah lagi kemana, harus membuat sistem jaringan drainasenya seperti apa lagi, nah, itu harus jelas dalam master plan. Nah, kemudian setelah tadi informasi-informasi mengenai kondisi wilayah, nah ini mulai kita bicara mengenai standar dan kriteria perencanaannya. Standar yang digunakan apa? Hidrologinya bagaimana, hidrolikanya bagaimana, kesehatannya bagaimana, lingkungan bagaimana, sosek dan sebagainya. Ya, nah itu. Jadi ini standar atau kriteria yang digunakan. Kemudian baru kita analisa perencanaannya. Tentu begitu analisa perencanaan, ada pengumpulan data, inventarisasi sistem drainase dan bangunannya, kemudian analisa hidrologi, analisa hidrolika, kemudian baru hasil evaluasi dari pemodelan hidrologi dan hidrolika. Nah, baru selanjutnya perencanaan sistem. Perencanaan sistemnya ada pembagian sistem, subsistem drainase, kemudian analisa debit banjir, kondisi mendatang tadi yang kita proyeksikan misalkan 20 tahun mendatang, jika tanpa ekodrain, misalkan begitu. Kemudian menghitung debit banjir kondisi mendatang jika dengan ekodrain. Di sini ekodrainnya misalkan adalah pemanenan air hujan. Misalkan ini misalkan tanpa fasilitas, jika ini menggunakan fasilitas, gitu ya. Apa yang terjadi? Ini optimasi kita buat satu alternatif, gitu ya. Kemudian penyusunan sistem drainase dengan optimalisasi drainase yang ada. Baru kita biasanya namanya mendesain itu selalu ada biaya. Nah, ini ada biaya investasi dan biaya operasi pembiayaan. Nah, sebenarnya ini angkatan 2017 ya? 2018 ya? Iya, Bu. Ya, 2018. Berarti kalau 2018 nanti TA-nya sudah desain semua ya? Iya, Bu. Oke, makanya ini kalian tidak boleh mengabaikan bagaimana tahapan mendesain ya, karena nanti TA-nya adalah desain. Nah, cuman jangan khawatir untuk misalkan untuk sistem drainase tidak selalu didesain ya, tidak selalu didesain. Beberapa kakak kelas kalian yang sudah mulai TA angkatan 2016 itu ada 6 orang didesain, tetapi kawasannya tidak terlampau luas. Nah, skop untuk drainase itu bisa untuk TA, tidak harus didesain, bisa merencanakan master plan itu bisa, tetapi minimal kawasannya adalah kawasan, nanti coba dilihat di itu ya, kalau misalkan skopnya untuk TA drainase itu apa gitu ya, master plan kawasannya minimal apa, FS kawasannya minimal apa, dan detail desain kawasannya apa, gitu, itu ada. Jadi kalau misalkan kalian mau membuat TA, tidak detail desain tetapi dalam masih master plan itu boleh. Tapi misalkan kawasannya kabupaten atau minimal kecamatan kalau tidak salah. Minimal kecamatan. Tapi rasanya kalau master plan pasti kabupaten ya. Bukan kabupaten atau kota. Nah, itu boleh ya membuat master plan. Nah, itu biasanya sampai tahap setelah ada biaya, kemudian nanti ada penyusunan skala prioritas. Mana yang dilanjutkan ke tahap desain rinci atau dilanjutkan kalau misalkan tidak perlu FS ya langsung ke desain rinci, rencana rinci atau DED tadi, ini yang DED. Jadi setelah master plan ada DED, kalau di sini ya, jadi FS-nya mungkin bisa dilewat kalau untuk drainase. Kemudian setelah itu baru konstruksi atau pelaksanaan. Penyusunan rencana implementasi, penyusunan SOP, dan penyiapan institusi atau lembaga. Jadi siapa yang bertanggung jawab, yang punya wewenang untuk membawa itu. Jadi itu adalah tahapan untuk penyusunan rencana induk atau master plan. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang perlu didiskusikan? Ada yang belum jelas? Sudah jelas? Oke, saya mungkin evaluasi gitu. Kalau begitu, di dalam penyusunan master plan, kita kalau untuk analisa hidrologi, yang diperlukan kalau gitu data apa?
Saya close dulu. Yang diperlukan data apa? Data apa yang diperlukan untuk analisa hidrologi? Curah hujan wilayah, Curah hujan, terus luas das, luas das, Najma, Aulia, Pranesti. Siapa lagi? Tata Adinda? guna lahan. Tata guna lahan. Tata guna lahan. Artinya kita kenapa harus ada tata guna lahan tadi untuk memprediksi apa? Untuk menghitung apa tata guna lahan? Debit yang masuk. Tata guna menghitung debit yang masuk. Tata guna lahan kaitannya dengan tata guna lahan itu gini loh. Tutupan lahannya berupa apa? Pemukimankah? Lahannya kedap air atau tidak? Pengirimannya seperti apa? Ya, itu paling tidak tata guna tutupannya apa? Apakah pemukiman atau sawah atau tegalan atau perkebunan? Itu loh. Jadi tata guna lahan itu untuk menghitung koefisien limpasan. Ya, C-nya ya. Menghitung C-nya. Kemudian kalau apa tadi? Kalau untuk menghitung debitnya itu A-nya itu daerah tangkapan airnya, DTA-nya tadi ya. Jadi misalkan blok yang untuk mengalirkan ke saluran tersier, satu kawasan blok, misalkan satu pemukiman itu ada beberapa rumah dalam satu blok begitu, maka luasnya berapa? Itu kan daerah tangkapan air. Hujan yang masuk ke wilayah daerah tangkapan air itu luasnya berapa? C-nya ada tutupan lahannya berupa apa? Misalkan apakah semua tertutup pemukiman ataukah ada sebagian yang berupa tanah terbuka? Adakah sebagian yang berupa apa? Kawasan benar-benar kedap, misalkan lapangan basket misalkan ya. Misalkan satu blok, satu RT misalkan. Satu RT itu satu deret rumah, ada yang ada ke depan, ada yang belakang-belakangan, depannya ada jalan. Berarti kan ada yang jalannya berupa apa nih? Jalannya berupa aspal. Oh, berarti sebagian aspal, sebagian ada yang rumput. Misalkan halaman rumahnya katakanlah dianggap berapa persen pemukiman itu ada yang masih tidak terbangun, misalkan ada dari luas seluruh kawasan itu ada berapa persen yang terbangun, ada berapa persen yang tidak terbangun, berapa fasilitas jalan raya yang kedap, misalkan berapa, misalkan ada lapangan tadi basket berapa luas, nah itu kan perlu dihitung. Dan mengapa perlu dihitung? Itu koefisien limpasannya kan beda-beda ya. Kawasan pemukiman beda, kawasan kebun beda, kawasan hutan beda, kan gitu ya. Cara menghitung koefisien limpasannya bagaimana kemarin di rumus rasional? Kalau C-nya beda-beda dari kawasan rumput beda, yang ditutupi beton beda, yang ditutupi rumah beda, genteng beda, gitu. Cara menghitungnya bagaimana? Ingat atau lupa? Lupa atau ingat? Lupa. Menggunakan izin C. menjawab, Bu. Boleh, silakan. Kalau tidak salah, persentase luasan lahan dikalikan C dikalikan luas lahannya. Jadi akhirnya C-nya adalah C gabungan ya. C gabungan. Betul, C gabungan. Ya. Jadi mengapa tutupan lahannya itu harus dipisah-pisah menghitungnya? Artinya kita tidak menyamaratakan karena nilainya beda-beda ya. Dan di drainase itu kan kita menghitungnya harus kawasan kecil. Beda waktu kita di hidrologi kemarin, waktu kita menghitung luas das kan biasanya das besar gitu ya. Luasnya berapa dasnya berapa kilometer persegi, panjang sungainya berapa kilometer gitu ya.
Nah, di drainase ini kan kalau misalkan kita lihat kan satu blok saluran di depan rumah kalian itu ya, biasanya kan mengalirkan air dari satu blok begitu ya. Nah, itu artinya kan luasnya hanya berapa meter persegi atau berapa hektar gitu ya. Nah, itu kan harus hati-hati menghitungnya, tidak bisa disamaratakan gitu. Tidak homogen C-nya. Jadi ada yang luasnya yang kedap berapa, yang tidak kedap berapa. Jadi harus dipisah-pisah nantinya seperti itu. Baik, kemudian ya, itu untuk drainase, untuk penyusunan rencana induk. Kemudian untuk satu lagi tadi apa ya? Satu lagi tadi apa ya? Oke, ini ya. Nah, yang master plan seperti itu untuk penyusunan rencana induk. Nah, sedikit saya ulas mengenai berikutnya adalah penyusunan. Nah, ini tahapannya. Flowchart-nya dengan seperti ini ya. Dan jangan lupa menyusun flowchart, menyusun apa namanya, diagram alir itu ini kan diperhatikan simbol-simbol ya. Ini bentuknya tidak kotak ya, yang di atas itu sebenarnya apa sih? Kayak kapsul ya. Dimulai itu kapsul, kemudian ini kotaknya ada kegiatan, kemudian ini beberapa kegiatan, dan selanjutnya ini nggak jelas, nanti dibaca sendiri ya. Kita perlu mengidentifikasi masalah dulu awalnya, kemudian mengoleksi data. Koleksi datanya apa saja? Ada data hidrologi, ada data spasial. Spasial itu peta-peta ya. Peta-peta apa saja peta-petanya di sini banyak sekali yang dibaca, yang harus disiapkan. Kemudian ada data hidrolika. Data hidrolika itu untuk gambarkan geometrik salurannya nanti, arahnya kemana, trase jalurnya kemana, begitu. Kemudian data terkait lainnya, misalkan apa ini, data peraturan dan sebagainya ya. Kemudian data non teknis yang lainnya, macam-macam. Kemudian nanti sampai masing-masing tahap ini menghasilkan kegiatan apa. Jadi ini untuk, nah ini tahapan menghitung ini ya, masih ingat ya, bagaimana menghitung TC. Apa itu TC? Jadi data hidrologi yang tadi kemarin, jadi hubungan antara hidrologi dan hidrolika untuk menghitung TC. TC apa? Waktu konsentrasi ya, waktu konsentrasi. Menghitung TC, untuk menghitung apa? Setelah menghitung TC, menghitung intensitas hujan. Setelah menghitung intensitas hujan, menghitung, berarti ada I ya, ada I, ada C dari tutupan lahan, ada data spasial tadi, ada C, ada I, ada luasnya, baru menghitung debit, ya kan? Debit, perhitungan dimensi salurannya, kemudian kita menyusun apa rencana-rencana untuk prioritasnya mana dulu yang akan di-DED-kan tadi, ya begitu. Prioritasnya kawasannya mana yang akan didesainkan. Itu untuk penyusunan rencana induk. Kemudian untuk tahapan studi kelayakan juga sama, nanti di sini ada dari rencana induk dulu, kemudian kawasan yang terpilih itu mana yang diprioritaskan untuk dilakukan studi kelayakan. Nah, kelayakan itu ada kelayakan teknis. Dari sisi persyaratan teknisnya ada hidrologi, hidrolika, strukturnya bagaimana, kemudian materialnya bagaimana, OP-nya bagaimana. Ini adalah kelayakan teknis. Kelayakan berikutnya adalah harus ada kelayakan ekonomi. Dilihat dari sudah dapat ekonomi lingkungan ya. Sudah belum? Ekonomi lingkungan? Sudah, Bu. Berarti sudah tahu ya, apa itu BTR, apa itu IRR, sudah tahu ya? Apa itu BCR, benefit cost ratio, apa itu IRR, internal rate of return, apa itu net NPV, net present value, begitu. Masih ingat atau enggak? Mudah-mudahan masih ingat ya, dibaca lagi nanti ya. Baca lagi. Kemudian ada kelayakan lingkungan, di dalamnya ada UKL, UPL, kemudian ada AMDAL atau AMDAL gitu ya. Jadi ini ada, jadi kelayakan, begitu kita bicara mengenai studi kelayakan, ada kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, kelayakan lingkungan. Nah kalau itu semua sudah memenuhi, nah ini jangan lupa sekali lagi
Ini atas ini harusnya kapsul ya, di atas ini ya, gambarnya kapsul. Begitu ada decision, maka bentuknya adalah diamond. Kemudian nanti ada rencana teknis detail seperti apa. Nah, perencanaan detail juga begitu. Ini perencanaan detail sudah tidak memilih lokasi lagi, tapi tinggal mendesain secara detail. Tahapannya hidrologi, hidrolika sampai akhirnya adalah gambar desain, nota perhitungan, ada rencana kerja dan syarat-syaratnya adalah spesifikasi teknis, ada biaya, rencana anggaran biaya, dan BOQ. BOQ itu volume pekerjaan ya, volume pekerjaan, dari volume pekerjaan maka muncullah rencana anggaran biaya. Gitu ya, bahkan alir nanti dibaca, ini nggak terlalu jelas saya melihatnya, nanti dipelajari sendiri. Oke, kira-kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Kita sudah 1,5 jam ya, harusnya 1 jam ya. Tidak apa-apa ini, saya lebih lama. Apa, Bu? Sudah apa-apa. Oke, jadi saya mohon maaf sebelumnya, jadi ini akhirnya saya harus agak lama. Nah, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Belum, Bu. Belum ya, sudah jelas sampai. Jadi nanti gini, saya setelah ini saya usahakan saya share materi untuk perhitungan hidrologi. Bagaimana menghitung debit, saya ingatkan kembali untuk mata kuliah hidrologi minggu depan. Coba dipelajari lagi. Jadi pada saat kita kuliah mungkin sudah lebih ingat lagi ya. Kita coba nanti sampai saya juga mungkin ada ya semacam quiz kecil gitu ya. Tapi spontan saja gitu ya. Jadi bagaimana menghitung waktu konsentrasi, bagaimana menghitung intensitas hujan supaya waktu kita cepat ya. Minggu depan saya juga berharap sudah ada gambaran mengenai tugas besarnya ya. Atau saya boleh tanya, biasanya kan digabung dengan PAB. PAB betul ya? Iya, Bu. PAB sudah ada rencana bagaimana gitu tugas besarnya? Nanti biar sama soalnya lokasinya, biar tidak nyari lokasi yang lain. Jadi antara drainase dan PAB itu sama-sama. Jadi yang PAB mendesain saluran air buangannya dan drainase ya air hujannya begitu. Sudah ada gambaran mengenai PAB? Pak Arya ya, Pak PAB ya? Iya, Bu. Untuk lokasinya sendiri-sendiri, Bu. Pilih sendiri? Di rumah masing-masing. Iya, di rumah masing-masing. Oh, di kawasan rumahnya masing-masing. Kemudian datanya dari Google gitu aja ya? Atau gimana? Kayaknya sih ada survei, Bu. Jadi ini lokasinya nggak berkelompok seperti tahun lalu. Oh, iya maksud saya, artinya kan kalau misalkan PAB itu kan juga perlu rencana jalur kan nggak mungkin survei seluruh kawasan gitu ya. Luasnya desa atau gimana? Kecamatan tapi terdiri dari 4 sampai 5 kelurahan, Bu. IKK gitu, Bu. Itu per orang masing-masing desa atau masing-masing kecamatan tadi? Kecamatan, Bu. Kecamatan? Hah? Kecamatan. Oh. Oke, kalau satu orang satu kecamatan? Iya, Bu. Iya. Satu. Okay. Bu. Gimana? 5 tapi hanya 5 kelurahan. Oh, satu kecamatan tapi hanya 5 kelurahan. Oke. Nah, kalau gitu drainasenya juga ikut persis seperti itu, seperti kemarin juga gitu. Artinya biar kita tidak, jadi kalau gitu kita bikin master plan, tapi tidak sampai biaya ya, mungkin sampai jaringannya saja. Tidak sampai biaya, jadi sampai jaringan, sampai tipikal dimensi bangunannya, begitu, dimensi salurannya berapa, begitu. Tapi skalanya ya skala kecamatan yang hanya 5 kelurahan itu saja gitu. Itu ya, nanti kalau gitu tugasnya ya samakan saja ya. Oke, jadi nanti minggu depan nanti sudah mulai punya
lokasi ya, punya bayangan lokasi untuk tugasnya gitu ya. Nah, mengenai data, kalau karena drainase itu perlu data hujan, kalian kalau kesulitan mengenai data, nanti datanya saya suplai. Data hujannya saya suplai ya. Posisi posnya nanti kita ditempatkan di titik-titik yang sembarang, tapi kalian harus bisa menghitung bagaimana menghitung hujan wilayah. Gitu ya. Jadi mungkin saya kasih 3 tempat stasiun, kemudian posisinya ditaruh di mana nanti kita sesuaikan. Gitu ya kira-kira ya. Jadi untuk data mungkin data hujannya saya suplai, petanya mungkin kalian bisa menggunakan peta Google kalau tidak punya peta, karena pasti susah untuk mencari daerah ya. Pakai peta Google saja, pakai apa namanya? Google Earth gitu ya. Pakai peta itu syukur-syukur kalau bisa mendownload dari peta DEM-nya Geosurvey ya. Bisa mendownload dari peta DEM, tapi kalau enggak pakai Google saja dulu. Untuk sementara gitu ya, untuk penugasannya ya. Nanti datanya mungkin dari saya saja kalau untuk data hujan. Oke, kita sudah hampir 1,5 jam. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, untuk sesi pertemuan kedua ini kita akhiri. Gimana? Masih ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Tidak ada? Cukup Bu kalau Cukup. Baik, kalau gitu kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap semangat ya, dan dimudahkan semuanya. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya live dulu ya.